that? Oh my gosh. Come on, Mom, tell them the story. I think that's, That's it, my man. Because he's gross. There's nothing wrong with that. Oh, God. Cerita berawal dari suasana sepi sebuah hutan, tempat di mana kelinci dan tupai masih hidup bahagia. Tapi keharmonisan ekosistem hutan jadi terganggu saat seorang pengangguran berimprovisasi menjadi pemburu dan tinggal di hutan ini bersama dogi kesayangannya. Namun ia tidak sadar, dogi yang selalu menemaninya sebenarnya sudah matot sejak tadi. Hey, boy. Hey. Hey, fella. Lanjut kita beralih ke sekelompok mahasiswa yang akan berlibur setelah menjalani ujian yang hampir membuat rambut mereka rontok kebanyakan mikir. Mereka pun sudah menyewa sebuah kabin di tengah hutan sebagai arena untuk berbuat dosa yang dikemas seperti liburan biasa. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Sebelum memasuki jalanan hutan, mereka singgah di sebuah toko semi warung yang dijaga seorang bocil bangor yang doyan menggigit orang. Lalu pria bernama Paul iseng godain nih bocah yang berwajah lugu tapi gaya rambut seperti Taylor Swift. Put her there, sport. Ayah si bocil langsung sigap menyelamatkan para pelanggan yang akan jajan di toko keluarganya. Lalu pria ini menyuruh Paul dan teman-temannya untuk selalu jaga jarak dengan anaknya yang memang punya kebiasaan aneh. I'm just saying, if such an incident. Forget it. Jeff, save it for last. Saat Paul bersihin jigong di tangannya, para mahasiswa ini begitu asik membeli minuman untuk berpesta di kabin nanti. Kemudian si penjaga toko mengingatkan mereka untuk selalu berhati-hati jika akan bermalam di hutan meskipun selalu ada patroli polisi. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. Hey. Thanks. What? If all the things you never show, there are the things. Sampailah mereka di kabin sewaan imut, tapi cukup untuk menampung segambreng orang. Lalu ketika yang lain sibuk bebenah, pasangan jadah Jeff dan Mercy malah akan beraduk songkol bertemakan kabin cinta. Selang beberapa saat, pria bernama Brad berniat untuk berburu di kawasan yang katanya masih banyak terdapat kelinci dan tupai ini. Sementara Paul dan gebetannya memilih untuk pepotoan saja daripada merusak ekosistem seperti teman mereka. Ooh, that's hot. Really cool. And I'm sorry. Paul sebenarnya lope berat kepada wanita yang bernama Karen ini. Cuma yang jadi masalah, Karen adalah tipe kewes penganut hubungan adik kakaan sampai batin para pria berantakan. because he's gross. There's nothing wrong with that, right? Setelah beberapa kali gagal menjedor tupai, Brad mendapatkan kesempatan lagi saat ia menemukan adanya sebuah pergerakan. Brad auto kaget karena tembakannya hampir membuat seseorang meninggoy, di mana orang ini adalah si pemburu di awal film tadi yang kini sedang mengidap sebuah penyakit aneh. Lalu pria bernama Henry ini meminta bantuan kepada Brad untuk segera membawanya ke rumah sakit. Namun gelagat Henry yang mirip zombie salatri tentu saja membuat Brad ketakutan. Is that your cap? Mumpung Henry masuk ke jurang cetek, Brad bergegas kembali ke kabin tanpa menceritakan apa yang baru saja ia alami. I was just looking for a squirrel.
Singkat waktu, kelima mahasiswa ini menikmati malam sambil mendengarkan kisah tentang psikopat yang pernah eksis di daerah ini. Tapi makin lama cerita dari Paul malah terdengar seperti review film di channel Ed Clipper. This one time, I asked my dad if we could go. Brad adalah satu-satunya orang yang gak percaya dengan semua cerita Paul. Paul jelas kesal dong, lalu ia memilih untuk kerek lebih dulu daripada terus diledek si bebel Brad. I still remember all the sounds, you know, like Cubert machine. Allahu Akbar. Semua orang jelas kaget oleh kedatangan seseorang yang membawa dogi. Lalu pria bernama Grim ini mengaku jika ia sedang bersolo camping yang kebetulan menemukan mereka. Grim pun terbilang friendly, bahkan ia menawarkan bako Happy sebagai hadiah perkenalan mereka. Terlihat Karen dan teman-temannya semakin bersemangat karena kebersamaan mereka bakalan tambah seru. Lalu Grim berniat untuk mengambil stok bako Happy yang lebih banyak daripada setengan muter kayak gini. Ia pun akan kembali ke tendanya yang cuma berjarak 20 menit perjalanan. Bring the weed. Sambil menunggu kedatangan Grim, mereka pemanasan dulu dengan menenggak cherry bell dingin. Lalu tiba-tiba mereka kedatangan seorang tamu tak diundang. Kedatangan Henry yang sedang sakit tentu saja membuat Jeff dan yang lain merasa kasihan. Sementara Brad auto panik mengingat perilaku Henry tadi yang aneh dan mengerikan. No, fucking, what do you want him to come in here? We're out of range, I'm not getting anything. Brad menyuruh teman-temannya untuk jaga jarak dengan orang asing yang berpenyakitan itu. Tapi tak lama kemudian, Henry yang kekeh ingin pergi ke rumah sakit berhasil masuk ke dalam mobil Jeff. Kondisi Henry yang makin memburuk membuatnya batuk-batuk hingga dalaman mobil pun penuh dengan darah. Jeff dan teman-temannya kini bingung karena merasa sudah membunuh orang yang harusnya mereka tolong. Lalu Jeff ingin pergi ke kantor polisi secepatnya dan melaporkan apa yang baru saja terjadi. Namun menurut Brad tidak segampang itu karena akibat kekacauan tadi. Mobil Jeff rusak parah di bagian mesinnya. Ia pun menyarankan agar mereka menunggu pagi dulu sebelum lanjut mencari bantuan. It was an accident, all right? Di keesokan harinya, mereka membagi tugas untuk mencari bantuan. Lalu tak jauh dari lokasi mereka, Henry sudah tewas mengambang setelah semalam digulung api. Dan yang lebih mengerikannya lagi, air yang sudah terkontaminasi penyakit Henry ini adalah sumber air utama kabin. Paul tidak sadar air untuk gebetannya ini sudah mengandung penyakit misterius. Lanjut ia menenangkan Karen yang masih merasa bersalah atas perbuatan mereka kepada Henry. I'm sorry, Paul. I was gonna die anyway. Seger wir. Kemudian kita beralih kepada Jeff dan Brad yang baru tiba di sebuah peternakan bagong untuk mencari bantuan. Si Ece terlihat kesal karena semua hewan ternaknya berpenyakit dan tak mungkin bisa ia jual. Kemudian Jeff menjelaskan maksud kedatangannya yang cuma ingin pinjam radio untuk menghubungi bengkel. Dan untungnya si Ece yang terlihat sangar ini bersedia untuk membantu. You know, so we can find a mechanic. Heck, why didn't y'all just come out and squeeze our tow truck? Yeah. Go, Ricky. Ricky? You tried to trash our car or something. So this person damaged your car? Jeff dan Brad bercerita tentang seseorang yang sudah menyebabkan mobil mereka rusak. Tapi betapa kagetnya mereka saat mengetahui Henry itu adalah sepupunya si Ece. Mengetahui hal tersebut, Brad dan Jeff bergegas kabur sebelum perbuatan mereka semalam ketahuan. I got a great idea. Why don't we Are you sure? I mean, Ricky's awfully... We really appreciate your help. Big Burn Henry. Selang beberapa saat kita beralih kepada Mercy yang sedang berdayung sampan untuk mencari bantuan. Pencariannya pun membawa Mercy ke sebuah kabin terpencil yang terlihat tak berpenghuni. Hello? Is anyone home? Rupanya Brad dan Jeff sudah lebih dulu berada di tempat ini. Kemudian Jeff mengatakan bahwa kabin ini memang sepi dan tidak ada radio seperti yang mereka harapkan. They probably would have been at the cabin. Morning, son.
Paul ditemui seorang polisi yang sudah biasa patroli di daerah ini. Lalu Paul menceritakan kedatangan Henry yang sakit dan bikin rusuh tanpa menyebutkan adegan bakar-bakarannya. Lanjut, Paul pun menunjukkan kondisi mobil Jeff akibat kondisi Henry yang terus batuk-batuk berdarah. Lalu setelah mendapatkan laporan dari Paul, polisi yang baru jadi ini menyuruh Paul untuk selalu berhati-hati. Ia pun berjanji akan secepatnya membawa mobil Derek ke tempat ini. You're just trying to scare him away, you know? That's it, my man. Singkat cerita, Paul dan teman-temannya membersihkan mobil biar terbebas dari partikel penyakit yang disemburkan Henry. You're nice to her. Kedatangan si Logi milik Grim jelas membuat mereka ketakutan. Terlebih binatang itu jadi beringas dan seolah terkena penyakit menular. Mereka pun kepikiran akan keberadaan Grim yang semalam tak pernah kembali menemui mereka. Lalu tiba-tiba, Karen mulai merasakan mual akibat efek dari air berpenyakit yang tadi ia seruput. You're gonna have to watch me with the gun, man. I'm not gonna go out. Jeff's mom has the stupidest idea. Wow, rupanya Mercy sudah minum air dari kabin ini juga. Selang beberapa saat, dengan membawa air minum lagi, Paul menunjukkan perhatiannya kepada Karen yang katanya sedang meriang. I'm not hungry. Wait. Ketika tengah malam, naluri jadah Paul bergetar saat ia tidur bareng bersama wanita pujaannya. Momen ini pun membuat tangan bangor Paul mulai merangsak masuk ke lokasi barang pecah belah Karen. Paul benar-benar syok mengetahui selangkangan Karen sudah dipenuhi borok yang mengerikan. Terlihat teman-temannya pun panik karena nasib Karen sama persis dengan yang dialami oleh Henry. Kemudian Brad berusaha agar penyakit Karen tidak menular kepada yang lain. It's not coming near me, okay? It's some f***ing whore. The headlights are busted. Just drive. Fuck. Singkat cerita, para mahasiswa ini mengecek tubuh masing-masing takut penyakit aneh itu sudah menular kepada mereka. Bahkan mereka sepakat untuk mengisolasi Karen di dalam gudang untuk mengurangi resiko penularan. Karen sebenarnya kesal diperlakukan layaknya orang yang baru digigit zombie. Terlebih ia takut jika sampai Doggy Edan tadi kembali datang ke tempat ini. Lalu mereka mengatakan bahwa cara ini cuma sementara saja, sampai bantuan datang atau mobil Jeff kembali menyala. Selang beberapa saat, Paul lanjut mencari bantuan dengan menyusuri jalanan hutan. Lalu tak lama kemudian ia menemukan sebuah kabin yang membuatnya seolah punya harapan. Paul malah anteng streaming duyung kasur yang sedang bebulucun gak pakai baju. Oh God. Penghuni kabin tentu saja murka melihat istrinya jadi bahan fantasi pemuda jomblo dan boro-boro mau membantu. Pria ini mengusir Paul yang sudah lancang naung bodi istrinya. Off my property. Shit. Did you find anyone? Kembali ke kabin, kali ini Jeff mulai parno menggunakan sesuatu yang ada di kabin, begitupun untuk menyantap masakan yang sudah disiapkan oleh pacarnya. Lalu di tengah kekesalan Mercy yang sudah capek-capek masak, Doggy milik Grim kini sedang mengincar Karen yang masih terbaring di dalam gudang. Okay, Karen, he's gone. Karen? Di hari berikutnya, Brad terlihat happy saat ia berhasil memperbaiki mobil. Kemudian ia mengajak teman-temannya untuk segera pergi dari kabin. Kondisi Karen yang semakin parahlah yang membuatnya tidak panik saat diteror si Doggy semalam. Lanjut mereka pun membawanya ke dalam mobil sebelum semuanya terlambat. Brad ternyata sudah terpapar juga oleh penyakit aneh dari air yang berada di kabin. Namun ia berusaha merahasiakannya karena cuma akan menimbulkan kepanikan saja. Semburan Karen yang berpenyakit membuat Jeff dan yang lain menolak untuk pergi. Keadaan ini membuat Brad akhirnya pergi sendirian untuk mencari bantuan.
Saat Paul dan Mercy merawat Karen, Jeff yang tidak mau ketularan penyakit sibuk berkemas untuk mencari tempat yang aman. Ia pun gak mau dekat-dekat dengan Mercy yang sudah kontak fisik dengan sumber penyakit. Setelah Jeff benar-benar pergi, Paul dan Mercy kembali menempatkan Karen di dalam gudang. Harapan mereka pun tinggal menunggu Brad yang kini sudah berada dekat dengan toko yang tadi. Lalu di tengah kekesalan Mercy kepada Jeff, AA Paul lah yang bisa menjadi sandarannya saat ini. Kemudian ia mengajak Paul untuk beraduk songkol, hitung-hitung menghibur hatinya yang masih gedek kepada Jeff. Setelah peraduk songkolan yang cuma 3 menit, Paul buru-buru cebok menggunakan Listerine khawatir Mercy sudah terpapar penyakit. Padahal seperti yang kita tahu, Mercy memang sudah minum air berpenyakit. Setibanya di toko, Brad langsung disambut si Taylor Swift dan ayahnya. Kemudian Brad menceritakan tentang penyakit aneh yang telah menginfeksi teman-temannya. Lalu tiba-tiba, si bocil bangor tergoda oleh kegemuyan tubuh Brad yang menggiurkan. Ari si eta kunaon? Pria bernama Tommy ini langsung panik melihat anaknya kontak fisik dengan Brad. Terlebih ia gak mau kehilangan anaknya lagi akibat penyakit aneh yang sebenarnya sudah ia ketahui. Khawatir penyakit itu kian menyebar, Tommy mengajak saudara-saudaranya untuk bergerak menuju kabin. Kembali ke kabin ketika Paul sudah muak menunggu Brad yang tak kunjung datang. Keadaan ini membuat Mercy bingung, terlebih penyakit di tubuhnya semakin parah. Di waktu yang sama, Brad yang sudah dekat dengan kabin kesal karena mobil mogok lagi. Melihat sosok jasad yang mengambang, Paul curiga ini adalah bangkai Henry yang kemarin hangus terbakar. Paul benar-benar apes oleh gaya gravitasi hingga ia pun goyang bersama bangkai yang memang adalah Henry. Lalu tiba-tiba ia kaget karena rendaman jasad Henry berada di sumber air kabin. Ketika Brad kabur dari kejaran Tommy, kondisi Mercy semakin parah saat borok-borok gedong mulai bermunculan di tubuh mulusnya. Mendengar suara tembakan, Mercy bergegas sembunyi ke dalam gudang. Tapi sialnya, si Doggy Edan ternyata sudah standby menunggu mangsanya. Paul rupanya telat menyelamatkan Mercy yang kini tinggal serpihan daging saja. Setelah menjador si Doggy, Paul mengecek kondisi Karen yang tadi sempat dilahap binatang itu. Melihat Karen yang sudah setengah tangkurak dan masih hidup, Paul tak tega melihat nasib wanita pujaannya. Hingga ia pun terpaksa akan menghentikan penderitaan Karen. Singkat cerita, Paul bergegas prepare untuk kabur sejauh mungkin. Tapi tiba-tiba, ia melihat Brad yang sudah terpapar penyakit dan menyuruh Paul untuk segera bersembunyi. Ketika tangkurak Brad pecah terkena tembakan, Paul bisa dengan mudah menghabisi satu warga lokal lainnya. Lalu ia tinggal menuntaskan pembalasannya terhadap orang-orang yang harusnya menolong Paul. Setelah menghabisi Tommy dan saudaranya, Paul sengaja menyisakan satu orang untuk menjelaskan apa yang terjadi kepada para polisi. Lalu ia bergegas pergi mencari Jeff yang kini entah berada di mana. Padahal, Jeff sedang duduk santuy di sebuah kabin terbengkalai sembari menunggu bantuan datang. Jeff?
Ternyata Grim sudah tewas dengan kondisi tubuh bekas dimangsa oleh doginya sendiri. Paul yang ketakutan pun langsung kabur untuk lanjut mencari temannya yang egois itu. Tapi ketika menemukan mobil Tommy, Paul memilih kabur daripada mencari orang yang cuma jadi beban saja. Paul malah menabrak seekor rusa yang juga sudah terpapar oleh penyakit. Tapi untungnya ia bisa mengatasi masalah ini meskipun Paul kini bermake up darah. Lalu ketika mobil Tommy mogok juga, ia mendengar keberadaan sekelompok pemuda yang sedang berkemping. Di tempat ini pun polisi yang bernama Winston tengah asik ikut berpesta bersama para ciwi-ciwi. Shit, what the fuck happened to you, man? Paul kesal karena Winston tidak pernah mendatangkan mobil derek seperti ucapannya kemarin. Lalu Winston mengatakan bahwa mobil derek yang ia janjikan sedang rusak dan perlu diderek juga. Tak lama kemudian ia mendapatkan kabar dari atasannya tentang adanya sekelompok mahasiswa yang terpapar penyakit. Si atasan pun menyuruhnya untuk langsung menjedor mereka sebelum menularkan penyakit aneh. Kind of a skin virus that'll eat. You shoot him! He's in the car, man. I just want to get into the party. Serangan yang salah sasaran membuat si pemain harmonika akhirnya keselak alat musiknya sendiri. Di saat itu pula, Paul yang sudah terpapar penyakit meminta untuk segera dibawa ke rumah sakit. Lalu ketika semua orang telah pergi, Winston marah karena kesenangannya telah diganggu oleh Paul. Berkat sang sopir baik hati, Paul akhirnya berhasil sampai di rumah sakit. Hingga ia pun mendapatkan perawatan atas penyakit aneh yang belum terdaftar di Badan Virus Nasional. Kemudian Pak Sheriff menginterogasi Paul tentang penyakit dan siapa saja yang berada di kabin. Lalu dari keterangan Paul, para dokter kesulitan untuk menangani kasus penyakit aneh ini. Hingga para dokter dan Pak Sheriff pun menugaskan Winston untuk memindahkan Paul ke rumah sakit yang lebih gede. Hey, look who's waking up. You just sit tight, buddy, man. I'll take. Di keesokan harinya, Jeb yang bersembunyi sejak kemarin berniat untuk mengecek keadaan kabin. Ia pun terus menjaga pernapasannya agar tidak terpapar penyakit seperti teman-temannya. My God. Jeb seolah tak percaya melihat semua temannya sudah pada tewas. Tapi meskipun demikian, ia bangga karena pelariannya dari kemarin membuat Jeb tidak tertular penyakit. Baru juga selebrasi, Jeff akhirnya tewas di tangan para polisi yang tidak ingin penyakit aneh itu kian menyebar. Lanjut mereka pun melakukan pembersihan terhadap hal-hal yang bisa menjadi sumber penyebaran. Begitupun dengan saudara Tommy yang masih berada di ruang basement. Di hari berikutnya, sepasang bocil yang merupakan pelaku UMKM di bidang minuman segar mengambil air untuk bahan dagangannya. Namun mereka tidak sadar, sungai ini sudah terkontaminasi penyakit dari jasad saudaranya Tommy. Singkat waktu, para polisi beristirahat setelah melakukan pembersihan di lokasi kabin. Lalu mereka yang kehausan langsung tertarik untuk menenggak jus buatan para bocil tadi. Jus lemon yang mengandung penyakit ini tak hanya disukai para polisi, bahkan para warga lokal pun menikmati minuman yang nantinya akan menjadi petaka. Dan yang lebih mengerikannya lagi, sumber air dari kawasan ini akan dijadikan air kemasan dan akan disebar ke berbagai kota. Memang masih menjadi misteri tentang awal mula penyakit aneh yang membuat Paul dan teman-temannya meninggoy. Namun seperti yang kita tahu, petaka yang menimpa mereka berawal dari Henry yang sudah terpapar penyakit lebih dulu. Dan jika kalian ingin tahu kelanjutan film ini, komen ya. Karena siapa tahu aja di sequel kedua nanti kita akan mengetahui jawabannya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Jangan lupa mampir ke channel yang satunya lagi ya. Terima kasih dan sampai jumpa. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me